Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur atas pagi baru pemberian Tuhan. Setelah semalaman kami boleh beristirahat, Tuhan memulihkan kesegaran tubuh kami. Dan kami bisa datang di rumah sakit ini, tempat kami bekerja dan melayani untuk Tuhan. Kami rindu setiap karya yang kami lakukan hari ini beralaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati perenungan kami, sehingga kami disemangati untuk terus melaksanakan tugas panggilan hidup kami dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Selamat pagi warga Yakum yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Kardina Isa Anggraini dari Rumah Sakit Mardiwaluyo, Yakum di Lampung. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara semua yang tetap setia untuk mencari wajah Tuhan dalam perenungan diri untuk terus melayani pekerjaan Tuhan di seluruh rumah sakit jajaran Yakum. Pagi hari ini kita bersama akan merenungkan sabda Tuhan dari kitab 1 Korintus 2 ayat 16 yang berbunyi demikian. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Warga Yakum, pikiran manusia seringkali diumpamakan seperti samudra yang sangat luas, yang tidak bisa diselami oleh siapapun kecuali oleh dirinya dan Tuhan. Anak kembar yang selama berbulan-bulan di dalam kandungan yang sama dari seorang ibu, ketika dia lahir dan menjadi besar, pikirannya tidak selalu sama. Kita juga mengenal kisah dalam Alkitab ketika Musa mengutus 12 orang pengintai ke tanah Kanaan untuk melihat lebih dekat seperti apa tanah Kanaan yang akan mereka taklukkan. Pada akhirnya 12 pengintai itu pulang. 2 orang menceritakan tentang hal-hal yang positif di tanah Kanaan. Mereka berkata bahwa tanah Kanaan itu tanah yang berlimpah susu dan madu. Ada buah-buahan yang besar-besar. Tanah itu kaya dengan hasil bumi. Dan peristiwa itu menyenangkan bagi mereka. Tetapi 10 pengintai yang lain bercerita yang berbeda. Mereka berkata bahwa orang-orangnya sangat besar seperti raksasa. Dan itu menimbulkan ketakutan bagi orang Israel yang lain. Dan Tuhan menjadi murka kepada mereka yang berpikir negatif ini. Sebab apa yang mereka pikirkan bertentangan dengan apa yang Tuhan harapkan. Tuhan sangat menyukai pikiran yang positif dari pengintai ini, sehingga merekalah kemudian yang diizinkan untuk bisa menaklukkan tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia memiliki pikiran. Dan pikiran manusia itulah yang menentukan sikap hidupnya, tindakannya. Karena itu hari ini kita mendengar sabda Tuhan mengatakan, kita semua anak-anak Tuhan seharusnya memiliki pikiran Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, rumah sakit di seluruh jajaran Yakum ini menamakan diri sebagai Rumah Sakit Kristen. Dari nama ini sudah terlihat dengan jelas bahwa pelayanan yang dilakukan di dalamnya diharapkan juga mencerminkan kekristenan. Pikiran Kristus berarti bahwa tujuan, sudut pandang, rancangan-rancangan kerja yang ditetapkan oleh rumah sakit milik Tuhan ini adalah berdasar pada pikiran Kristus. Apa inti dari pikiran Kristus?
Kalau kita baca dalam surat 1 Korintus pasal 1, kita akan bisa melihat bahwa rancangan pikiran Kristus itu adalah rancangan keselamatan. Sesuatu yang sangat positif, bahwa Allah berkenan turun ke bumi untuk menjadi manusia, supaya manusia bisa melihat, belajar, dan meneladan apa yang dikerjakan oleh Yesus di sepanjang hidupnya. Yesus ketika dia menjadi manusia, setiap hari melakukan karya yang indah bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan. Mereka yang sakit, mereka yang miskin, mereka yang terabaikan, semuanya disapa oleh dia. Dia datang untuk mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran yang positif dari Allah ini juga tercermin dalam visi Yakub yang kita hayati bersama, bahwa kehadiran Yakub adalah sebagai wujud karya penyelamatan Allah bagi dunia, sehingga manusia dan lingkungan itu akan hidup dalam damai sejahtera. Jadi kalau kita melihat perjuangan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang bekerja di bagian IGD saat memperjuangkan kehidupan pasien di OKA, di Perina, di semua ruangan perawatan, kita semua berjuang untuk sebuah kehidupan. Didukung oleh teman-teman kita yang bekerja di bagian-bagian yang lain. Keberadaan rumah sakit Yakum adalah menjadi mitra Allah, mendatangkan keselamatan bagi banyak pasien. Kalau kita melihat, mengapa itu penting kita perjuangkan? Satu orang yang sembuh karena pelayanan yang kita berikan, dia akan bercerita betapa indahnya pertolongan Tuhan. Dan itu bisa mengubah perjalanan kehidupan mereka untuk lebih bersyukur dengan kehidupan yang Tuhan berikan. Sehingga mereka bisa memanfaatkan waktu dalam hidup mereka dengan lebih baik. Keluarga mereka juga akan diberkati dengan umur panjang dari keluarga-keluarga yang telah berjuang melewati krisis ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sering kali terharu sebagai seorang pendeta yang ditelepon dari ruangan-ruangan dan berbicara tentang perjuangan mereka untuk menyelamatkan pasien-pasien yang mereka kasihi. Mereka berkata, "Ibu, ini ada anak bayi yang sudah kami layani, kami rawat selama 1 bulan lebih. Sekarang kondisinya sudah membaik. Tetapi karena mereka tidak punya dana lagi, bayi ini akan dibawa pulang. Sementara kami melihat ada tanda kehidupan yang harus kita perjuangkan. Dia butuh CPAP. Bagaimana ini? Apakah kita akan izinkan pulang? Atau bisa kita tahan untuk sementara waktu? Kita rawat." Saya berkata, kalau ini panggilan Tuhan yang kamu dengar dari suara hatimu, perjuangkanlah. Karena tidak tentu dalam 1 tahun kita berjumpa sekali dengan pasien-pasien yang demikian. Tapi hati yang terpanggil, nurani yang terpanggil untuk memperjuangkan sebuah kehidupan hanya terlahir dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya kita sebagai warga Yakum bekerja di rumah sakit Yakum memiliki pikiran Kristus. Pikiran yang membela kehidupan, bekerja untuk sebuah visi dari Allah, memperjuangkan kehidupan. Lebih besar daripada kepentingan kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu semua rumah sakit Yakum memiliki spirit yang sama seperti yang kita dengar dari firman Tuhan hari ini. Mari kita terus giat melayani, berjuang dalam pikiran Allah,
dengan terus melekat kepada Tuhan, dan kita semua akan bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab setiap pekerjaan pelayanan yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan didasarkan kepada rasa takut akan Tuhan. Penyertaan Tuhan itulah yang menentukan keberhasilan pelayanan kita. Sebab perjuangan untuk kehidupan itu berasal dari Tuhan. Kehidupan itu Tuhan yang memberi. Dan kalau kita memperoleh perkenanannya setiap hari dalam pelayanan yang kita kerjakan, maka semua pasien akan mendapatkan jamahan dan pemulihan serta kesembuhan dari Tuhan. Persaingan di sekitar kita semakin besar. Mungkin rumah sakit yang lain juga akan menggunakan robot-robot. Peralatan mereka semakin canggih. Tetapi semua pasien membutuhkan jamahan hati yang terlahir dari pelayanan yang menggunakan hati, yang punya kasih, yang mau memelihara kehidupan. Memelihara kehidupan memang memerlukan kecerdasan, kerendahan hati, kesabaran, ketelitian, kepandaian kita. Mari kita curahkan semangat kita untuk melayani dengan terus belajar memperbaiki diri bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur untuk sabda Tuhan pagi hari ini. Engkau berkenan menuntun kami di dalam kehidupan pelayanan kami setiap hari. Hari ini kami mendengarkan sabda-Mu, supaya kami berjalan dengan menggunakan pikiran Kristus dan bukan pikiran kami sendiri. Sehingga hidup kami ini boleh dipakai oleh Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi banyak orang. Sebab Allah yang mencintai kehidupan memanggil kami untuk berkarya bagi kehidupan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, sehingga makin hari bertambah-tambah pengetahuan kami tentang Allah, supaya kami semua memiliki motivasi yang benar dalam kehidupan pelayanan, dan nama Tuhan semakin dimuliakan melalui hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah pemilik kehidupan. Biarlah Engkau memberkati setiap pelayanan kami di seluruh rumah sakit di jajaran Yakum. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.